Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada was shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Salim bin Samin al-Hadrami rahimahullah taala. Khususan ila sayyidina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yaqin wa Hamidah wa Kiai Irsyad ويا ميمون هاكي هارم يا خديجة هاكي عبد الله من قدام يا حميدتي وإلى جميع أهلي وأهليكم أجمعين فبالله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Faslun utawi iki iku fasal. Al-isti'anatu utawi pira-pira hukume jaluk nulung, jaluk tulung. Arba'u khisalin iku papat pira-pira perkara. Mubahatun rupane mubah, wenang. Wa khilaful aula lan khilaful aula. Maksudnya khilaful aula nulayani keutamaan, nulayani kang utama. Wa makruhatun lan makruh, wa wajibatun lan wajib. Jadi makruh Jadi hukum daripada meminta bantuan, meminta pertolongan. Maksudnya minta pertolongan, minta bantuan atau minta tolong dalam hal wudu. Dalam hal wudu. Jadi yang dimaksudkan al-isti'anatu meminta bantuan, itu minta bantuan ketika berwudu. Maksudnya begitu. Jadi hukum meminta bantuan ketika berwudu itu hukumnya itu ada 4. Yang pertama mubah, boleh. Kemudian khilaful aula, menyimpang daripada keutamaan. Kemudian hukumnya makruh dan wajib. Ya. Fal mubahatu mongko utawi wenang atau mongko utawi mubah. Hiya ya al mubahah takribul ma'i iku markake banyu. Wa khilaful aula lan utawi khilaful aula nulayani keutamaan. Hiya ya khilaful aula sabbul ma'i iku ngesokake banyu ala nahwil mutawaddi ing atase sepadane wong kang wudu. Wal makruhatu lan utawi makruh. Hiya ya al makruhah liman iku kedue wong yagsilu kang basuh sapa man a'dha'ahu ing pira-pira anggotane mutawaddi, orang yang berwudu. Wal wajibatu lan utawi kang wajib hiya ya al wajibah lil maridi iku kedue wong lara indal ajzi ing dalem nalikane lemah atau apes. Jadi hukum meminta bantuan ketika berwudu itu ada 4. Meminta tolong, minta tolong dalam masalah wudu itu ada 4 hukumnya. Yang pertama mubah, boleh. Boleh minta tolong kepada orang lain itu boleh. Misalnya ketika kita mau berwudu, ya. Seperti apa contohnya? Al-mubahah takribul ma, mendekatkan air. Misalnya ketika kita berwudu, kita minta tolong kepada orang. Minta tolong dekatkan sedikit air itu misalnya. Ya, minta tolong air itu bawakan ke sini. Itu hukumnya boleh. Meminta tolong begitu kepada orang lain hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau berwudu, misalnya terus kita minta tolong sama orang lain. Ya, minta tolong. Minta tolong untuk mengantarkan air itu, mendekatkan air itu kepada kita sehingga kita mudah untuk berwudu. Itu boleh. Hukumnya mubah. Kemudian hukum yang kedua wa khilaful aula. Jadi hukum meminta pertolongan kepada orang lain, minta tolong tentang masalah wudu, itu hukumnya khilaful aula, menyimpang dari keutamaan.
Contohnya seperti apa? Sobbul ma'i ala nahfil mutawaddi. Ya. Menuangkan air kepada orang yang berwudu. Ya, menuangkan air kepada orang yang berwudu. Misal saya mau berwudu. Ya. Saya mau berwudu. Saya minta tolong airnya itu dituangkan kepada saya. Itu hukumnya khilaful aula. Menyimpang daripada keutamaan. Berarti keutamaan wudu itu nggak dapat dia itu. Keutamaan wudu itu berarti nggak dapat. Kalau wudunya sah, tapi pahalanya terkurangi. Meminta tolong menuangkan air. Misal saya berwudu, saya minta tolong sama Abbas, tolong Bas, air itu tuangkan kepada saya. Ya, misalnya pakai ceret atau pakai apa tuh namanya, pakai botol, air itu nanti dituangkan kepada saya. Itu hukumnya apa? Bukan makruh, itu hukumnya khilaful aula, menyimpang daripada keutamaan. Wudunya ya sah wudunya. Cuman ini hukum meminta tolong kepada orang lain agar orang lain itu menuangkan air kepada kita untuk berwudu. Ya, jadi seperti itu, minta tolong. Jadi sok gaya-gaya bos. Maksudnya seperti itu. Hukum yang ketiga yaitu hukumnya makruh. Wal makruhah, makruh. Gimana yang dimaksudkan makruh? Liman yaghsilu a'dha'ah. Bagi orang yang membasuhkan air kemudian dibasuhkan kepada anggota tubuhnya orang yang berwudu. Ya. Itu makruh. Misalnya ketika saya berwudu dalam keadaan sehat. Ketika dalam keadaan wudu, ya, karena saya ini misalnya seorang bos atau seorang apapun lah, kemudian wudu minta diwudukan. Saya mau berwudu, tuangkan air, kemudian tolong basuhkan ke wajah saya. Tangan saya diem aja. Jadi yang membasuh muka saya adalah orang lain. Itu hukumnya makruh. Kemudian tangan dibasuhkan, tangan kita seakan-akan kita itu dimandikan, seakan-akan seperti itu. Ya. Maka kalau misalnya kita meminta bantuan, meminta tolong kepada orang lain agar orang lain itu membasuhkan kita ketika kita berwudu, itu hukumnya makruh. Sementara kita mampu melakukan sendiri. Ya. Biasanya hal-hal ini dilakukan oleh raja-raja. Karena raja itu memiliki prajurit, memiliki pembantu, atau seorang bos misalnya. Karena bos itu memiliki pembantu, memiliki pelayan, kemudian minta dilayanin. Wudu saja minta dilayanin. Itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang keempat, wal wajibah. Wajib meminta tolong. Minta tolong diwudukan seorang lain itu wajib hukumnya. Tapi bagi siapa? Lil maridi indal ajzi. Bagi orang yang sakit ketika lemah. Ya, misalnya ada orang yang sudah sekarat, sakit, udah nggak bisa turun dari tempat tidurnya, sakitnya udah parah, ya, udah mau mati istilahnya. Kemudian minta tolong karena orang itu mau sholat, minta tolong agar diwudukan, minta tolong sama anaknya, minta tolong sama temennya, sama tetangganya, agar orang itu diwudukan, agar orang yang sedang sakit itu melakukan sholat. Karena kalau wudhu sendiri gak bisa. Nah, itu wajib itu meminta tolong itu. Makanya itu gak ada alasan seseorang itu untuk tidak melakukan sholat. Gak ada alasan. Minta tolong. Kalau misalnya orang yang dimintai tolong itu gak mau, misalnya, yang penting kita udah minta tolong. Misalnya gak mau, kemudian menjauh. Sementara kita sementara kita gak mampu untuk berwudhu sendiri. Ya, terus gimana itu? Ya udah kalian sholat aja tanpa wudhu. Karena memang keadaannya darurat. Mau wudhu sendiri gak bisa. Minta tolong, orangnya pada gak mau. Ya, kalian sholat saja. Sholat saja meskipun kalian gak punya wudhu. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau orang itu gak minta tolong, orang yang sakit itu gak minta tolong, minta tolong saya untuk
wudhukan saya, nggak minta tolong seperti itu, ya tetap dosa. Ya, karena hukumnya meminta tolong ketika kita sedang sakit, ya itu hukumnya wajib minta tolong. Ya, makanya kalian belajar. Kenapa? Karena nanti ketika bapak kalian itu sekarat, mbah kalian itu sekarat nanti, ya itu yang memwudhukan itu kalian. Ya, makanya ditanya nanti bapaknya, Pak, kamu mau sholat? Ketika bapaknya sakit, kalau mau sholat biar aku yang memwudhukan. Seperti itu. Ini hukum meminta bantuan ketika berwudu itu ada 4: mubah, khilaful aula, makruh, wajib. Ya, wajib. Sekarang masuk bab zakat. Faslun utawi iki iku fasal. Al amwalu utawi piro-piro harta. Al amwalu utawi piro-piro bondo atau harta. Allati talzamu kang wajib fiha ing dalam amwal az-zakatu apa zakat. Sittatu anwa'in iku 6 piro-piro warna. Jadi harta-harta yang wajib dizakati itu ada 6. Ya, harta yang wajib dizakati itu ada 6. Apa yang pertama? An-na'amu rupane raja kaya. Raja kaya itu seperti apa? Hewan ternak. Ya. Cuman kalau dalam bahasa kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa raja kaya. Kalau dalam bahasa Madura ya sama raja kaya. Bahasa Indonesianya hewan ternak. Hewan ternak. Wan nakdani lan emas lan seloko. Nakdan, 2 besi yang sangat berharga yaitu emas dan perak. Itu wajib dizakati itu. Wal muasyaratu lan piro-piro tetukulan, tumbuh-tumbuhan. Wa amwalut tijarah lan piro-piro harta dagangan. Harta dagangan. Wajibuha utawi wajibe amwalut tijarah rubu'u usyri qimati urudit tijarati iku seperapate per 10 regane piro-piro bondo dagangan. Jadi 1/4 1/10. Maksudnya 1/4-nya. Warrikazu lan harta rikaz, harta pendaman seperti harta karun. Kalau misalnya kalian dapat rezeki, ya tiba-tiba ada harta karun di situ, maka ada zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya itu. Wal ma'danu lan harta tambang, barang tambang, harta tambang. Wis. Jadi zakat itu wajib, ya. Maksudnya begini. Harta yang wajib dizakati itu ada 6. Harta yang wajib dizakati itu ada 6. Yang pertama yaitu an-na'amu, hewan ternak. Hewan ternak itu contoh seperti kambing, sapi, lembu, unta. Itu hewan ternak. Ya, hewan-hewan ternak. Unta, hewan ternak. Berarti ada zakatnya di situ. Maksudnya begini, kalau misalnya kalian punya sapi, sapi kan hewan ternak. Kalian punya sapi sampai 40 ekor sapi, itu ada zakatnya itu. Ya. Maka yang harus dikeluarkan 1 sapi misalnya. 1 anak sapi, anaknya sapi harus dikeluarkan. Atau kalian punya, kalau misalnya nggak sampai 40, nggak wajib kalian zakat. Kalian punya sapi, saking kalian kaya punya sapi sampai 40 ekor, ya, maka yang harus dikeluarkan oleh kalian adalah 1 ekor anak sapi. Kalau 1 ekor anak sapi itu nggak dikeluarkan, tetap kalian ambil, berarti kalian makan barang haram. Kenapa? Karena yang 1 sapi itu, anaknya tadi itu haknya orang lain, haknya fakir miskin. Ya, harus dikeluarkan itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu wan naqdan, emas dan perak. Misalnya kalian punya harta emas dan perak, ya, yang harganya itu sudah mencapai, udah mahal, ya,
Harta kan emas semakin semakin apa? Semakin lama semakin mahal. Itu emas. Emas itu semakin 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 apa? Semakin lama semakin semakin mahal. Itu juga ada zakatnya yang harus dikeluarkan. Kemudian wal muasyarat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan makanan pokok. Misalnya beras, gandum, jagung. Kalau ditimbang mencapai 1 nisab, ya, kalau ukuran Baghdad itu, timbangan Baghdad itu nisab. Ukurannya mencapai sekian, ya, maka harus dizakati. Harus ada zakatnya. Berapa? Ada. Ya. Cuman ini yang saya baca ini cuman sekedar keterangan dari kitab aja. Kalau keterangannya itu ada banyak. Syarahnya saya nggak baca syarahnya. Syarah daripada kitab ini saya nggak baca. Kasyifatus Syajar saya nggak baca. Kemudian wa amwalut tijarah, harta dagangan. Misalnya kalian jadi pedagang sukses. Jadi orang pedagang, ya, seorang pedagang, kemudian setiap hari atau setiap 1 bulan atau setiap hari untung kalian itu mencapai 1 nisab. Misalnya kalian dagangan, kemudian setelah dagangan kalian mendapatkan uang 1 juta misalnya. Ya. Harta kalian dari dagangan itu mendapatkan uang 1 juta. Maka yang harus dikeluarkan adalah 1/4 dari hasil dagang kalian itu. 1/4-nya. Ya. Untungnya itu diambil 1/4. Misalnya 1 juta berarti dikurangi 25.000. Berarti 25.000 itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Harus diberikan kepada fakir dan miskin. Ya. Itu amwalut tijarah. Kemudian warrikaz, harta pendaman atau harta karun. Harta karun, harta pendaman. Nggak sengaja kalian menggali sesuatu, menggali tanah, tiba-tiba ada sebuah peti. Dibuka peti itu ternyata di dalamnya ada barang-barang dari peninggalan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya, dibuka ternyata harta karun istilahnya. Ya, umpama harta karun lah, isinya emas atau apapun lah misalnya. Itu juga ada zakatnya. Kemudian wal ma'dan. Ya, wal ma'dan itu barang tambang, hasil tambang. Cuman yang biasa umum di tengah masyarakat yaitu hewan ternak. Tapi jarang ada orang yang memiliki hewan ternak sampai sapi sampai 40 ekor. Jarang orang itu tumbuh-tumbuhannya yang mencapai 1 nisab. Jarang. Ya, ini harta-harta yang wajib dizakati. Harta-harta yang wajib dizakati. Ya, andai kata kita itu menjadi orang yang kaya misalnya, punya onta sampai beberapa ekor, punya kambing sampai puluhan ekor misalnya, sampai 100 ekor kambing misalnya. Itu ada zakatnya itu. Ya. Makanya pentingnya kita belajar fikih itu seperti itu. Yes. Faslun utawi iki ku fasal. Masuk bab puasa, tentang masalah puasa. Yajibu wajib saumu Ramadan apa poso bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin kelawan sebab salah swijine pira-pira perkara kang 5. Jadi wajib kita berpuasa di bulan Ramadan ada 5 perkara. Yang pertama ahaduha utawi kaping swijine khamsah bikamali Sya'bana iku kelawan sebab sempurnane bulan Sya'ban. Karena sebelum bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu genap pas sempurna salatina yauman ing 30 apane dinane. Genap 30 hari. 30 hari ya. Salatina yauman ing 30 yauman apane dinane. Jadi bulan Sya'ban itu genap 30 hari.
Pertama, wasaniha utawi kaping pindhone khamsah biru'yatil hilali iku kelawan sebab ningali hilal, bulan atau tanggal. Yang kedua, ya, yang kedua misalnya ketika akhir di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan kita melihat hilal, melihat bulan, keadaan bulan. Ya, hilal itu istilahnya kan bulan sabit. Ya. Fi hakiman ing dalam hake wong ro'ahu kang ningali sapa man hu ing hilal wa ing kana senajan ana sapa man fasikon iku wong fasik. Jadi yang kedua kita itu melihat hilal atau melihat bulan, melihat tanggal kepada seseorang yang orang itu melihat hilal. Misalnya ada seseorang yang melihat hilal. Aku tadi malam tuh melihat bulan. Bulan itu sebelahnya posisinya udah seperti ini. Berarti besok harus masuk bulan Ramadan. Berarti besok harus puasa. Misalnya ada orang yang mengabarkan seperti itu. Berarti kita besoknya harus berpuasa. Karena ada seseorang yang mengabarkan ada orang yang melihat hilal. Ya. Wa in kana fasikon. Meskipun orang itu orang fasik, orang yang jelek, orang yang jahat. Tuh ya, yang kedua. Wa thalithuha utawi kaping telune khamsah bisubutihi iku kelawan sebab ketetapan hilal fi hakiman ing dalam hake wong lam yarahu kang ora ningali sapa man hu ing hilal bi adli syahadatin kelawan adile persaksian. Maksudnya ketetapan hilal itu ditetapkan oleh keadilan, oleh persaksian yang adil. Ya berarti dilakukan oleh pemerintah. Ketetapan hilal itu ditetapkan oleh pemerintah. Karena misalnya gak ada yang melihat hilal, gak ada yang melihat bulan, gak ada. Di akhir bulan Sya'ban itu mau masuk ke bulan Ramadan, ya gak ada sama sekali yang melihat bulan. Ya gak ada. Jadi terus bagaimana? Akhirnya hilal itu, bulan itu atau tanggal itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita ikut aja. Makanya dinamakan dengan sidang isbat. Sidang isbat penentuan tanggal 1 Ramadan. Ya. Itu ditentukan oleh seperti itu. Wa rabi'uha utawi kaping papate khamsah. Bi ikhbari adli riwayatin kelawan sebab beritane wong kang adil riwayate. Ya. Mautsukin bihi kang dipercaya sapa bihi kelawan wong sawaun iku padha waqa'ana coki fil qalbi ing dalam ati sidkuhu apa kebenerane wong amla utawa ora. Maksudnya begini, ini ada terusannya ya. Au ghairi mautsukin utawi wong kang ora dipercaya bihi sapa kelawan wong in waqa'a lamun tumibo atau lamun nocoki fil qalbi ing dalam ati sidkuhu apa kebenerane wong. Maksudnya begini. Kita mendengar kabar dari orang yang melihat hilal. Tiba-tiba ada orang yang mengabarkan, ada seorang kiai, ada seorang ulama yang mengabarkan, wahai umat darungan sini, besok kalian harus berpuasa karena tadi saya udah melihat hilal, saya udah melihat bulan. Besok berarti kalian harus berpuasa. Kita percaya nggak kalau kiai yang mengabarkan? Percaya. Karena apa? Karena kiai itu adalah seseorang yang adil riwayatnya, maksudnya bisa dipercaya. Masa kiai mau berbohong? Masa ulama mau berbohong? Ya kan? Kecuali kalau misalnya kalian itu mendapat berita itu dari preman. Ya, dari preman, orang yang nggak bisa dipercaya. Misalnya, berarti kalian ya mengikuti pemerintah aja udah. Kalian nggak percaya sama orang itu, sama preman itu. Siapa yang percaya sama preman misalnya? Berarti kalian jangan puasa dulu. Tapi kalau ada seorang kiai, seorang ulama mengabarkan kepada kalian, besok saya tadi malam udah melihat hilal, berarti besok kalian harus berpuasa. Maka besok kalian wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berarti tanggal 1 bulan Ramadan, ya esoknya itu.
Jadi seperti itu. Kalau orang yang nggak bisa dipercaya, kalian jangan berpuasa dulu. Karena yang mengabarkan adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Ya. Wa khamisuha utawi kaping 5 khamsah. Bidzanni dukhuli ramadhana iku kelawan penyono. Kelawan nyono melebune bulan Ramadan. Bil ijtihadi kelawan ijtihad. Ijtihad itu hitungan ngati-ngati. Hitungan ya dengan hitungan istilahnya. Ijtihad. Fi man ing dalem wong istabaha kang nyarupani alaihi ing atase wong dzalika apa mengkono-mengkono dukhuli Ramadan. Maksudnya begini, yang kelima itu menyangka, mengira-ngira masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Ya, artinya dengan ilmu astronomi. Ya, ilmu astronomi itu ilmu falak. Ya, ilmu falak itu hanya dipelajari kalau di sini itu di daerah Tanggul itu di pondoknya Ki Hanan ini. Itu diajarkan falak, ilmu falak. Ya, ilmu tentang masuknya bulan Ramadan. Itu ada hitungan-hitungannya. Ya, ilmu ijtihad itu namanya. Ya, kalau kita nggak bisa, ilmu ijtihad nggak bisa, saya nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Ya, wis. Tapi kalau zaman sekarang lebih baik karena kita nggak mampu semuanya, hilal juga bentuknya seperti apa kita nggak tahu, ya kita nunggu saja pernyataan dari pemerintah, ya, yaitu sidang isbat. Ya, sekarang kan udah canggih. Ini maksudnya zaman dulu, ya, di zaman dulu. Ya juga berlaku nanti bagi kita nanti kalau misalnya pas teknologi mati semuanya misalnya. Terus kita mau puasa bagaimana? Teknologi semuanya mati. Nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada sidang isbat. Terus kita harus bagaimana? Ya itu. Kita harus pelajari hal itu. Ya. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Rabbi wafiqni.